Makassar, 1980, di sebuah rumah sederhana, seorang anak kecil tenggelam dalam lautan buku. 2 dekade berlalu, Jakarta, awal 2000-an. Di tengah hiruk pikuk ruang redaksi, Najwa Shihab memulai langkah sebagai jurnalis muda. Suaranya yang tegas menembus kebisingan ibu kota. 2004, Banda Aceh porak-poranda diterjang tsunami. Di antara puing dan duka, Najwa berdiri. Bukan sekadar melaporkan, tapi menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan. Lampu sorot menyala. Mata Najwa lahir, menjadi panggung pertanyaan-pertanyaan tajam yang menggetarkan kursi kekuasaan. Najwa Shihab lahir pada 16 September 1977 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia putri dari Quraisy Shihab, ulama, akademisi, dan menteri agama pada era Orde Baru. Ibunya, Fatmawati Assegaf, juga seorang perempuan yang cerdas dan penuh kasih. Lingkungan keluarga Najwa adalah dunia buku dan dialog. Sejak kecil, Najwa terbiasa mendengar diskusi agama, filsafat, dan kemanusiaan di meja makan. Saat Najwa berusia 8 tahun, keluarga mereka pindah ke Jakarta. Di ibu kota, ia mulai melihat langsung kerasnya kehidupan kota besar. Najwa bersekolah di SD Al-Ikhlas dan kemudian di SMP dan SMA Lab School Rawamangun. Disinilah kecintaannya pada literasi dan debat makin berkembang. Najwa aktif di OSIS dan klub debat. Ia sering mengikuti lomba pidato dan menulis di majalah sekolah. Kemampuannya berbicara lugas dan penuh makna sudah menonjol sejak remaja. Banyak teman yang mengenalnya sebagai pembela teman yang lemah. Setelah lulus SMA, Najwa diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Awalnya, ia ingin belajar psikologi, tapi saran sang ayah membuatnya memilih hukum agar paham soal keadilan dan tatanan masyarakat. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang vokal di kelas dan aktif di berbagai organisasi. Saat kuliah, Najwa magang di media dan jatuh cinta pada dunia jurnalistik. Ia menyadari betapa media bisa menjadi alat untuk menyuarakan kebenaran. Setelah lulus, ia melamar ke Metro TV pada tahun 2000 dan diterima sebagai reporter. Najwa memulai karir sebagai reporter lapangan, meliput berita politik, hukum, hingga bencana. Gaya pelaporannya yang tenang, cerdas, dan tegas cepat menarik perhatian publik. Tahun 2004, Najwa meliput langsung bencana tsunami Aceh. Ia menyaksikan pemberitaan warga, dan liputannya yang humanis menggerakkan hati bangsa. Ia tak sekadar melapor, tapi menyuarakan harapan para korban. Atas liputannya di Aceh, Najwa mendapat penghargaan dari PWI Pusat dan dinobatkan sebagai jurnalis terbaik Metro TV. Ia mulai sering menjadi host program dialog di televisi. Pada 2009, lahirlah Mata Najwa. Program talk show ini menjadi panggung dialog penting bangsa, mengundang tokoh-tokoh utama Indonesia dari presiden, pejabat tinggi, hingga aktivis. Najwa dikenal sebagai moderator cerdas yang pertanyaannya sering menusuk ke inti masalah. Najwa tak gentar menyuarakan kritik, bahkan pada penguasa. Ia percaya, jurnalis adalah pengawal demokrasi. Pertanyaan-pertanyaannya sering membuat pejabat tergagap di hadapan publik. Dalam perjalanannya, Najwa tak lepas dari ancaman, mulai dari tekanan politik hingga serangan di media sosial. Namun, ia tetap berdiri tegak pada prinsipnya. Suara publik harus dijaga. Pada 2018, Najwa mengundurkan diri dari Metro TV dan mendirikan Narasi. Bagi Najwa, ini lebih dari sekadar media, ini adalah gerakan. Narasi menggabungkan jurnalisme, kreativitas, dan teknologi untuk menjangkau generasi muda. Narasi punya banyak program, dari dokumenter, hiburan yang mendidik, hingga forum diskusi interaktif. Najwa ingin anak muda tak hanya jadi penonton, tapi juga pencipta narasi bangsanya. Najwa giat mengkampanyekan budaya literasi. Ia sering hadir di sekolah, kampus, dan komunitas, membagikan buku, berdiskusi tentang pentingnya membaca. Di era digital, hoax menjadi musuh bersama. Najwa menjadikan narasi sebagai benteng melawan informasi palsu dengan jurnalisme berbasis fakta. Najwa memperjuangkan ruang untuk perempuan dalam publik. Ia percaya perempuan harus punya panggung yang sama besarnya dalam membangun negeri. Walau tak tayang di TV, Mata Najwa kini hadir di berbagai platform digital.
Najwa terus menjadi jembatan dialog yang mencerahkan. Di masa pandemi COVID-19, Najwa tetap aktif memberi edukasi, melawan disinformasi dan menyuarakan hak-hak warga pada akses kesehatan. Najwa masuk daftar 50 pemimpin paling berpengaruh di dunia menurut Fortune 2018. Tapi baginya, penghargaan adalah pengingat untuk terus bekerja. Najwa percaya masa depan jurnalisme adalah kolaborasi Antara media, komunitas, dan rakyat. Semua harus bersuara. Di balik semua aktivitasnya, Najwa adalah ibu bagi anak semata wayangnya, Iza. Bagi Najwa, keluarga adalah prioritas utama. Najwa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ia percaya media harus gesit di era serba cepat ini. Legasi Najwa adalah keberanian untuk berpikir kritis, berani berbeda, dan mengedepankan kebenaran. Najwa terus mengasah narasi menjadi rumah besar kebebasan berpikir, Tempat suara-suara kecil didengar. Najwa mengajak, jangan hanya menonton dunia berubah, jadilah bagian dari perubahan. Suaramu penting, suaramu harus hidup. Karena setiap kata yang lahir dari keberanian bisa mengubah arah sejarah. Jangan diam, jadikan dirimu cahaya untuk orang lain. Seperti Najwa yang tak pernah berhenti bersuara demi kebenaran. Is Ignite Legacy.